mereka berdua berzikir dengan nama Allah yang a'zam. Jadi ada al-asmaul husna, nama yang bagus, ada nama yang a'zam. Apa bedanya? Nama yang a'zam itu kalau kita baca, apapun doanya, mantranya langsung mujarab. Apapun permohonannya langsung jadi. Nah, itu orang kalau punya al-ismul a'zam. Wa sa'ida ila sama. Kalau malam mereka naik ke langit. Mirip-mirip kan ceritanya. Fakhtasamat ilaihima, suatu hari, pas hari-hari besok nih, ada seorang perempuan yang cantik sekali yang bernama Zahra. Zahra itu terjemahnya apa ya? Bunga apa? Bunga mawar. Berduri toh? Itulah ceritanya. Mawar itu cantik, tapi pas dipegang berluka. Ada luka, itu Zahra. Karena Zahra secara arti itu artinya sesuatu yang kelihatan indah. Si perempuan ini perempuan jangan tersinggung ya, ini cerita kitab ya. Ini antum boleh percaya boleh enggak, kalau aneh masih percaya. Wa kanat min ajmalin nisa min ahli Faris. Ini perempuan yang paling cantik dari negeri Persia. Sudah tahu belum cewek Persia? Kata orang Arab, cewek Persia paling cantik. Kata orang Persia, orang Indonesia paling cantik. Persia anak itu. Kenapa? Ini yang ngomong Zamakhsyari, saya udah sering sebut. Kata Zamakhsyari di Al-Kasyaf, ketika semua orang Arab mengatakan al-bayat nisful jamal, kulit putih itu separuh cantik. Kata beliau, enggak, bagi kami sawo mateng itulah separuh hot. Mulai itu langsung hot ya. Maka hati-hati nih kalian nih, ditarget sama bule. Ya. Dia bule nakal sih. Kalau bule baik mah pengen akad deh kan. Fa'akhadat biqalbayhima. Ternyata karena ada syahwat ditaruh di darah mereka. Pas ketemu mata, pleng. Ketemu mata si pemuda Harut dan Marut. Itu kan umurnya turun umur 32-an, 33. Itu cowok lagi cakep-cakepnya kalau orang Arab. Ya, cantik ceweknya lewat. Itu ada cowok Arab lewat, cewek cantik lewat. Kita ngeliatin cowoknya. Kok cowok cakep bener ya? Padahal kita cowok loh. Ya, kok jenggot dia bagus, rapi gitu. Kita kalau ada jenggot langsung begini kan. Kalau dia tuh rapi tuh. Kayak dipasangin gitu sama Allah tuh. Yang sunnah jenggot tuh kurang terlalu cocok sama Buya ya. Kayak kita dikit aja lah lumayan, alhamdulillah ya. Karena intinya jamal, indah. Ini kalau udah panjangan dikit jadi nggak indah, maka aneh rapiin lagi. Gini aja udah gatel-gatel ini. Udah kemana-mana deh. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu orang cakep ya. Ternyata orang yang gagah itu bisa jatuh cinta juga. Aneh kira kalau cewek cantik tuh nggak bisa jatuh cinta sama kita. Itu bisa ya. Kira kalau orang cantik tuh dia tuh kayak punya levelnya apa gitu. Sama cowok cakep, tahu dia suka orang-orang yang menurut orang nggak cakep. Itu kejadian. Fa'akhadat biqalbayhima. Konsultasi dirasa ke hati. Alhamdulillahilladzi 'allamana 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala akrami khalqika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa warathatihi wa khalifatihi ajma'in. أما بعد اللهم يا عليم علمنا علما يقربنا إليك. اللهم يا عليم يا خبير علمنا علما يجعلنا من أحبابك وأوليائك. اللهم علمنا علما يوصلنا إلى حبك وحب نبيك بحق سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Ini request dari para Buya ini. Harusnya yang mengkaji ini Buya Dr. Aldomi. Lalu saya diminta untuk menggantikannya. Ya, Al-Bahrul Madid. Ini yang spesialisnya memang beliau. Karena doktornya memang beliau doktor tafsir. Kalau saya doktornya fil aqidah, ya. Maka saya nulisnya aqidah, gabungan antara hadis, Ahlus Sunnah dan Hanabilah Salafiyah. Nah, jadilah itu buku teologi Muslim Puritan. Itu sudah diwakafkan. Kalau nanti kita cetak pun kita jual hasilnya untuk wakaf. Bukan semua buku saya, insya Allah semuanya wakaf. Jadi kalau antum beli itu sudah wakfan lillah. Maka saya pun tidak melarang yang khususnya teologi Muslim Puritan itu boleh di print sendiri, tapi nggak boleh dijual. Aneh aja nggak jual, masa ente jual. Tapi kalau nanti diedit sedikit, baru boleh dijual. Pinter bener kan? Belajar dari Buya Yunal kan, ngeles fikih itu kan dikit aja. Ya, kalau edisi revisi itu baru boleh. Ya, kalau yang sudah dicetak sebelumnya tidak. Tapi apapun yang kita tulis, kita malu dengan para imam. Ini Imam Ibnu Ajibah nulis kitab Bahrul Madid nggak dapat royalti. Yang dapat si muhakkiknya. Jadi kalau muhakkik ini tidak ikhlas, maka nanti di akhirat dia minta balasan nggak diberi oleh Allah SWT. Kan sudah kamu dapat di dunia, gitu. Ya, termasuk kalau ada kiai mursyid nalkin bertarif, udah selesai, minta jatah di akhirat, kata Allah apa? Loh kan kamu sudah dapat, udah ada maharnya tuh, yang suka ngasih ijazah bermahar. Sekarang mah enak, nanti ente jadi apa? Orang nggak tahu kita ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Afan ini baru turun gunung, udah langsung ngebut di sini. Kita sampai, sebelumnya Buya Aldomi ini mantap ini, sudah sampai di ayat 100, sekarang masuk ke 101. Berarti antum udah ngaji 100 ayat sama Buya Aldomi, ditambah Al-Fatihah 7 ayat, berarti 107 ya. Amal Alif Lam Mim masuk 1 ayat loh itu ya. Kalau Buya Aldomi nambahin amin, itu udah 107,5 tuh. Allahumma sholli ala sayyidina. Amin bukan bagian ayat tuh ya, jangan salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lauhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila al-mu'arrif al-mufassir as-sufi al-jami' bain al-zahir wal-batin Sayyidi Syekh Al-Qutb Ibn Ajibah. Al-Fatihah. Ya Nabi. إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيدي حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وجميع الراسخين في كل زمان وعصر. الفاتحة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayat panjang sekali. Ini ayat biasa digunakan orang untuk menahan guna-guna atau mengobati ruqyah ya, versi ruqyah. Tapi saya tidak pakai ruqyah. Saya lebih senang jadi guru ngaji ya. Maka kita coba mengaji ini sedikit ya. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ini bagusnya disambung ya, tapi boleh tawakuf di situ. وَاتَّبَعُوا, dan mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Bani Israel memang dari dulu banyak ulahnya. Jadi kalau sekarang berulah, wajar. Kenapa? Semua ulah, semua masalah umat terdahulu dikumpulkan di umat ini. Sebagaimana semua ma'rifat umat terdahulu disempurnakan dan dikumpulkan untuk umat zaman ini, walaupun dia duduk di emperan.
Udah seneng aja digituin. Ternyata syaitan itu tilawah juga. Ini namanya tilawah syaitan. Coba dengerin. Wattaba'u, lalu mereka mengikuti. Ma, apa yang tatlu asyayatinu, yang dibacakan oleh syaitan-syaitan. Ini ajib ini. Fi'ilnya pakai mu'annas. Kita kan jamak taksir. Kalau akil, berakal, kita tetap pakai muzakkar tuh. Ma yatlu syayatin, normalnya. Karena syaitan berakal. Tapi ternyata Allah tidak ridho menyebut syaitan itu berakal. Disebutnya, jadi taknis itu bukan berarti menghina feminisme, bukan. Taknis berarti akal dia separuh gitu. Akal dia banci. Dan hati-hati, asyaitan imma minal jinni wal ins. Syaitan itu ada jin dan manusia. Fasyaitan mu'annathah wa in kana rajulan. Syaitan itu dihukumi mu'annas walaupun dia kelaminnya laki-laki. Dihukumi banci. Nauzubillah min dzalik. Dengerin ayatnya. Ini kita belum masuk ke tafsirnya, hanya Syekh Ibnu Ajib aja. Itu tafsir alam nggak jelas tadi itu ya. Kita baca dulu. Ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sayyidina Sulaiman. Nah, ini pelajaran. Orang mengira, aku ingin hidup zaman Nabi. Aku ingin menghidupkan sunnah Nabi. Dia kira di zaman Nabi nggak ada syaitan. Kalau ada Nabi Muhammad SAW selevel itu, maka iblisnya yang turun juga langsung iblis yang level yang mirip-mirip gitu, yang bisa ngelawan. Di zaman Nabi ada orang maling nggak? Ada. Ada orang mesum nggak? Ada. Ada orang korupsi? Ada. Sahabat-sahabat mereka tidak masuk, maka sahabat itu ada yang terjebak kepada korupsi dan mereka taubat. Sahabat-sahabat tengkar nggak? Antum tahu nggak Sayyidina Umar yang dijamin masuk surga disebut orang yang diajak bicara oleh Allah, muhadditsin, itu tidak baikan dengan Sayyidina Ali yang merupakan pintunya ilmu. Wow, satu muhadditsin, ruhnya diajak bicara oleh Allah, maka dia dapat ilham setiap saat. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, Allah settinglah Sayyidina Umar ini asbab turun ayat hijab. Maka sekarang ya pada pakai hijab kan ini. Ini sirnya Sayyidina Umar. Ya, berterima kasih ke Sayyidina Umar ya. Kalau enggak kayak video zaman-zaman dulu pakai apa namanya itu? Kemben apa? Orang Padang nyebut kemben. Sama orang Sulawesi itu sama tuh. Mungkin ada DNA yang sama kali ya. Cipete ya. Kemana kau? Ke Cipete. Cindereu ya. Jadi jangan dikira kalau khilafah berdiri nggak ada maksiat. Ada orang maksiat mah ada aja. Kan bukan Nabi. Jangan dikira di zaman Nabi SAW nggak ada syaitan. Ada syaitannya malah dalam masjid. Mau diikat sama Nabi. Beliau ingat Nabi Sulaiman doa, ya Allah berikan aku kerajaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelahku. Nabi Muhammad SAW itu nabinya para nabi. Pemimpin para nabi. Apa kata beliau? Aku tidak mau mengambil wilayah Nabi Sulaiman. Tuh nabinya nggak mau ngambil hak orang. Ini bukan mursyid, mutuk-mutuk murid saudaranya sendiri. Ya, cuma baru saudara udah bisa ngancam-ngancam saudaranya. Ya, kalau nggak ikut ini kalian dicoret. Nah, kan ada begitu kan? Astagfirullahaladzim. Yang boleh ngomong begitu tuh guru, kawan. Urusan mencoret murid itu urusan guru. Guru yang mana? Guru yang arif billah. Guru yang arif billah, kalau bisa murid itu jangan dicoret-coret. Kenapa? Karena sang maha guru mau meninggal, apa kata beliau?
mati nggak mau boleh dicoret. Ini enak aja main coret-coret. Kerja Allah ente mau coret. Hei, kolbu itu siapa yang ngasain? Urusan kolbu nggak ikut kepada Allah, itu urusan siapa? Maka jangan urus kolbu orang. Mursyid aja nggak boleh ngurus kolbu orang. Hatta Rasulullah SAW tidak diizinkan ngurus kolbu orang. Hatta beliau tidak diizinkan untuk menguasai dirinya sendiri. Apa kata beliau SAW? Walaupun ini urusan ju'at, tapi ini sebenarnya lebih besar dari itu. Ketika beliau memandang dirinya lebih cenderung kepada seorang istri, bukan istri yang lain. Kata beliau, "Hadza fima amlik, wa la tahkumni fima la amlik." Ya Allah, ini yang aku sanggup. Berbagi semampuku, adil semampuku. Tapi tolong jangan hukum aku terhadap sesuatu yang aku tidak sanggup. Fima la amlik, yang tidak aku miliki. Itu kalimat adab yang luar biasa. Karena Malikul Qulub, Allahu Rabbuna, yang menguasai kolbu hanya Allah. Maka saya nggak percaya tuh pelet-pelet itu hakiki, ya. Pelet itu hanya merangsang perasaan yang berkaitan dengan syahwat, tidak akan masuk kepada kolbu sama sekali. Karena kolbu digenggam oleh yang maha menguasai kolbu. Jadi kalian ini nggak usah takut juga di pelet-pelet, tapi nggak boleh sombong juga. Siapa tahu ada syahwat tuh. Jadi dia akan ada kolbu, ada qalib. Pelet tuh mainnya di qalib, sihir mainnya di qalib. Sesuatu yang melingkupi si kolbu. Kalau ada noda, itu yang dimainin. Mau zikir 1000 kali, kalau memang sudah ada nodanya, kita kira setelah zikir itu isyarat, padahal belum tentu. Siapa tahu isyahwat, ente kira isyarat. Wa ma kafara Sulaiman. Tapi engkau jangan salahkan Sulaiman, karena Nabi Sulaiman itu nabi, tidak pernah kufur. Ya. Walakin asyayatin kafaru. Tetapi yang kafir adalah syaitan. Maka ini rumus. Kullu syaitan kafir. Kullu syaitan kafir wa in kana insanan. Wa in kana yusalli. Kafir fil haqiqah, la fil syariat. Dalam hakikatnya dia kafir. Masalahnya, siapa manusia syaitan? Kan gak ada jaminan. Gak ada jaminan. Karena kita gak tahu siapa manusia syaitan secara hakiki, kita nggak boleh nuduh teman kita yang suka ngasih was-was, ente syaitan. Cukup kita bilang, ente nih lidahnya dipinjam syaitan. Itu bahasanya. Jangan dibilang ente syaitan. Siapa tahu yang ngomong setan, kan yang tahu setan juga. Yu'allimuna an-nas as-sihr. Mereka, aneh, di depan dihukumi mu'annas, tapi di belakang, ternyata di belakang mereka bisa menampilkan kejantanan mereka. Yu'allimuna an-nas as-sihr. Mereka baru disebut pakai muzakkar maskulin, mengajari manusia sihir. Ternyata syaitan itu mu'allim juga. Rasulullah SAW kan mu'allim. Apa kata syaitan? Innama bu'istu mu'allima. Kalau Rasul ente mu'alim, jangan kira aneh gak mu'alim. Aneh mu'alim juga kata syaitan. Tapi mu'alim sihir. Sihir, ya. Inna fil bayan la sihir. Bukan sihir yang itu. Itu sihir harf secara lughatan. Dalam retorika ada sihir. Maka setiap yang ngajarin pidato, sihir. Ngajarin public speaking, sihir. Enggak. Ini sihir, magic. Yang kita pahami hari ini, magic, ya. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Ini indahnya Quran. Allah itu menyebutkan tempat, ya. Dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat, dan itu pakai alif lam. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ. Bukan ala malakain. Dua malaikat yang tidak dikenal, tapi sudah dikenal. Maka dijelaskan tempatnya di Babil. Babilnya ada dua. Babilonia juga ada Babil di Mesir. Tapi ulama kita cenderung kepada Babil yang di
Babilonia, daerah antara Saudi dengan Irak itu, ya Eufrat itulah ya, yaitu malaikat Harut dan Marut. Jadi nama-nama sana itu pakai bisa gitu ya, pakai tak, itu salah satu pencirian nama malaikat. Kalau antum Carut Marut, ini nama loh, malaikat itu punya nama. Ada yang disebut nama klan, ada nama nurnya, ada nama tugasnya, ada nama personilnya, ini nama person pribadinya. Ini bukan nama KTP bro, karena di sana nggak ada KTP. Ya, jangan dikira nama itu KTP doang. Orang dulu nggak ada KTP, ada namanya. Emang Ibnu Ajibah daftar di Dukcapil KTP? Nggak ada. Orang hari ini kalau bahas nama, kebanyakan pikiran dia KTP. Akhirnya ilmu tentang nama hilang. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Sayyidina Adam semua nama. Bayangan dia nama-nama orang Ciputat. Ya. Maka ketika kita bahas nama, apa kata dia? Gak ada tuh nama, kecuali nama yang dikasih orang tua. Pakai Sahih Bukhari lagi. Sahih Bukhari nggak salah, ente salah baca Bukhari. Ya, kita juga baca Bukhari, nggak begitu kita memahaminya. Emang kalau ente baca Bukhari, aneh baca Bukhari, siapa yang paling benar? Kan gak ada jaminan aneh paling benar, atau ente paling benar. Bisa jadi sama-sama benar, bisa jadi sama-sama salah. Dan yang maha benar hanya Allah yang Al-Haq. Sekarang tuh orang banyak mensabotase kebenarannya. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Tapi Sayyidina Harut dan Marut ini setiap kali mengajar seseorang, tiadalah dia mengajar kecuali di ujung dia kasih kalimat innama nahnu, sesungguhnya kami hanyalah fitnatun, sebagai fitnah. Apa arti fitnah dalam bahasa Quran? Bukan bahasa Arab, bahasa Quran. Kalau bahasa Arab hari ini ntar dipakai bahasa Arab, ma ismuka lagi ya, ma ismuka kaifa haluka. Jadi bahasa Arab Sundawi atau Minangkabawi jadinya apa ya? Apa fitnah fil lughatil arabiyyah fil lughatil qur'aniyah? Kekacauan. Maka ketika disebut al-fitnatu asyaddu minal qatl, kekacauan lebih bahaya dari pembunuhan satu orang. Ya, kekacauan itu bisa jadi fitnah dalam pengertian tuduhan, bisa jadi hasud menghasud, boleh jadi gosip menggosip, yang kita hari ini sebut hoax. Ya, tapi di sini fitnatun boleh diartikan kami ini hanyalah ujian untuk kamu. Ya, Sayyidina Mu'az pernah disebut Nabi, afattanu anta Mu'az. Tidak semua orang yang fattan itu munafik. Ini perhatikan, ini kaidah. Sayyidina Mu'az, ada yang mengatakan sahabat Nabi Mu'az munafik. Kalau ya berarti ente rafidah, hakikiyah, ya, penghujat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Mu'az radhiyallahu taala anhu memimpin sholatnya sangat panjang, padahal di belakang ada orang yang bekerja berat di siang hari, maka orang itu keluar dari shaf, lalu esok dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau disidang. Jadi dulu itu memang ada kontrol terhadap imam dan da'i, tapi kontrolnya bukan tauliyah, bukan pemberian hak ceramah begitu, enggak. Dikontrol itu dibimbing, bukan kalau salah cabut, solim itu ya. Kalau salah dibimbing, diperbaiki. Alhamdulillah negeri kita nggak ada. Negeri kita bu ya, dari ujung Aceh sana, Sabang, emang pulau paling ujung Sabang ya, sampai ujung Papua ceramah nggak perlu ada tauliyah. Nikmat besar nggak ini? Nikmat paling besar dari Allah SWT. Bu ya, kalau di negeri sebelah, ya jiran kita, Banten, satu provinsi dapat tauliyah hanya berlaku di Banten. Bu ya nggak boleh ceramah di Jakarta, harus urus lagi. Nikmat gak tinggal di Indonesia. Terus kok ada orang bilang kami dikriminalisasi? Ente kurang jalan, kurang sirah, kurang safat, kurang memandang kepada apa yang terjadi di dunia.
Saudi Islami. Guru aneh buat pengajian diam-diam. Tiap kali rame dibubarin. Kenapa? Selalu ada mata-mata. Tembok bisa jadi mata. Jiran juga sama. Negeri yang antum sebut kesultanan paling Islam, itu begitu memperlakukan ulama. Maka ana ma ra'aitu daulah Islamiyah akbar wa ahsan wa akram min baladina walhamdulillah rabbil alamin. Saya nggak pernah lihat lagi yang negara yang paling santun ke ulama, paling baik ke para habaib, ke para kiai, ke para santri, melebihi negeri Indonesia. Dan nggak ada negara di dunia hari santri itu nggak ada. Itu cuma negeri kita. Ya wajar pesantren nggak ada dulu, negeri serius amat. Allahumma sholli alaihi. Jadi apa arti fitnah? Kacauan atau ujian. Fala takfur, maka jangan kamu kufur nikmat. Di sini artinya kufur. Orang menggunakan sihir itu kufurnya kufur nikmat, bukan murtad. Ya, beda dengan Muhammad bin Wahab, dia mengkafirkan langsung. Wa hadza yukhaliful ijma'. Ya, menjalahi ijma'. Kafir itu kalau syiriknya jali. Syirik yang jali dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah barulah disebut kafir. Syirik yang jali menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Nah, tadi disebut fitnah itu, sihir yang berisi fitnah itu apa? فَيَتَعَلَّمُونَ, mereka belajar. Tuh, sihir aja orang belajar. Belajar sih itu. Tajum lihat. Maka mereka belajar dari Harut dan Marut. Ini canggih kali. Malaikat mengajar manusia. Terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Pertanyaannya, mungkinkah malaikat nyamar jadi manusia hari ini dan ngajar? Mungkin. Atau nggak perlu nyamar, langsung connect dengan dia? Mungkin. Ya, mungkin. Apa yang mereka pelajari? Ma yufarriquna. Ilmu atau faham atau keyakinan atau ma'rifat atau hakikat atau doa, mantra yang yufarriquna, yang memisahkan bihi dengannya mantra atau doa atau paham bainal mar'i, antara seseorang wa zaujih, dan pasangannya. Ada yang suka belajar begitu? Oh, di YouTube banyak hari dicobain. Ya, banyak lah hari ini. Jadi begitu murahnya hari ini ilmu itu. Padahal dulu yang ngajarin malaikat, sekarang ngajarin al-malakain al-youtubain. Ya, malaikat-malaikatan namanya YouTube. Itu salah satu contoh ilmu sihir yang sampai hari ini masih ada. Masih ada yang minat ilmu itu hari ini? Masih ada? Masih dengar nggak hari ini? Caranya macam-macam. Kita jadiin obat mulut, obat sariawan, sama dia dijadiin untuk sirih, Bu ya. Dicari uratnya yang begini, aduh jorok, itu orang kok mau pakai celana dalam, ditanam di mana? Itu kan betul-betul jahil fi ghayatil jahl, bodoh, sebodoh-bodohnya orang itu. Ya, iya, ini kan jadi media, iya, PANT, mau jadi bodohin. Yang paling lucu ada teman kita jerawatan, datang ke dukun, kata si dukun apa? Oh, itu obatnya celana dalam cewek. Dikerjain sama dia. Tuh, itu fitnah. Tuh, itu dia kayaknya pewaris Harut Marut yang carut marut. Didengerin lagi sama orang anak penggalau itu kan. Orang kalau lagi sakit kan dia panik. Orang panik tuh gampang sekali dimasukin. Ya, kalau mau bikin orang takluk, ente buat dia panik terus masuk kita. Nah, itu salah satu sihir juga, sihir yang akli ya. Wamahum, tapi mereka kan mengira bacaan dia yang mantap, etikat dia yang bagus, mantranya yang keren. Diluruskan di sini. Wamahum, tidaklah mereka bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Nah, ini jadi kaidah Ahlussunnah nanti dalam bab takdir. Tidaklah mereka benar-benar, ini pakai ba, bidarin, ba di sini lit taukid. Untuk apa?
taukid, ya, pressure, ya. Dan tidaklah mereka benar-benar memberi mudarat, menciptakan mudarat, bihi dengannya sihir, dengannya fitnah, dengannya ruqyah, dengannya riyadah, mujahadah, dengannya faham, dengannya cakra prana, apalagi ente sebutlah semua itu, ya, min ahadin, terhadap seorang pun, illa kecuali biiznillah, dengan izin. Ini diambil oleh Imam Abul Hasan Asy'ari. Apa kata beliau? Inilah jahilnya kalian Mu'tazilah. Allah mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dan dia tidak meridhoinya. Allah ridho dengan sihir? Enggak. Kenapa? Kufur kok. Orang melakukan sihir kufur. Tetapi biiznillah, Allah izinkan terjadi. Cerdasnya Imam Asy'ari. Makanya aku usikum biaqidati imami ahli sunnah Imamina Abil Hasan Al-Asy'ari. Saya berpesan untuk diri kita sendiri, ya, saya dan antum semua, jangan lepas-lepas akidah Imam Ahli Sunnah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa yata'allamun ma yadurruhum wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ternyata nggak semua orang ngaji itu bermanfaat. Mereka belajar sesuatu yang yadurruhum, memberi mudarat mereka, bukan orang yang mereka sihir. Wala yanfa'uhum, tidak memberi manfaat kepada mereka. Ini mohon maaf nih para dukun, ya, kalau ente benar-benar orang punya hati nurani, ya, paranormal, dengerin, ya, ini bukan ngajarin, ini wasiat untuk saya yang juga dulu suka baca-baca buku kalian. Semua buku sihir Arab kita baca lah, ya. Ada buku sihir Arab tuh, ya, pakai bismillah juga kok, ngeri juga tuh. Kita bedain dengan thariqat buni dengan sihir, ya, itu beda. Dua hal yang berbeda. Ini thariqat huruf, ada sihir, ada manuskripnya, ada alhamdulillah kita baca lah. Kalau cari ilmu, mengajarkan ilmu, cari yang manfaat. Apa yang manfaat? Orang mengira kalau dia riyadah, kholwat untuk bisa riyadah, latihan untuk menguatkan batinnya, supaya bisa transfer energi, supaya bisa ngirim isim, bisa untuk mempengaruhi orang di sana, bisa mutus jantung orang, ya, kan begitu kita belajar waktu dulu masa kecil, ya, nih ente kalau pakai ini nih keputus nih jantungnya nih, ngeri kali. Ternyata itu yang diajarkan, padahal kalimatnya apa? Tidaklah mereka memberi mudarat kecuali atas izin Allah. Kalau ada 1000 dukun level, ada kutub nggak dukun ya? Kutubul kuhan gitu, kutubnya kuhun, apa? Dukun, ya maksudnya kutub setan. Jadi sifat setan itu selevel dengan kutubnya para wali gitu. 1000 kutub membacakan mantra untuk dawami supaya jatuh cinta dengan seorang putri. Kalau Allah nggak izin, jadi nggak barang tuh? Jadi tenang aja kalian. Inilah fitnah, tidak hanya kepada sahir, juga yang meminta sihir, juga yang ditakdirkan Allah sakit bersamaan dengan bacaan sihir. Apa kata dia? Dia datang lagi ke dukun. Kata si dukun dapat was-was dari syaitan. Wah, ente mah kena dari si Anu, aneh lihat. Siapa yang ngasih lihat dia? Padahal itu tetangga sendiri. Tetangga nggak pernah begitu. Tapi dikasih lihat wajah tetangga. Kalau kamu percaya, kamu coba deh ntar malam tidur. Bener mimpi dia. Kan udah disebut sih nama tetangganya. Ya. Akhirnya dia ngomong lah ke kita. Kan ini kan pengalaman kita nih, interaksi dengan orang-orang kena sihir. Wallahi Buya, Ani udah lihat dalam mimpi. Ya salam. Udah lihat pakai apa? Di mana? Mimpi. Kirain ada videonya, CCTV kan sohe. Ternyata enggak. Ini hebatnya salah satu guru kita di kampung tuh, ya, Pak Siwang itu, Buya Rizwan itu. Jadi dulu saya nyaksiin tuh, ya, waktu sowan ke beliau pulang dari kampus, pulang kampung, ada orang ngaku kena sihir, dikirim tetangga. Setelah mimpi, dia tuduh tetangganya. Apa kata dia? Kamu sembarangan, itu kerjaan iblis. Siapa yang ngasih lihat sama kamu? Jadi dia ngomong gitu gergetan. Iblisnya takut sama dia. Dia lebih galak dari iblis aja. Alhamdulillah itu paham masuk ke orang itu dan berkesan sampai hari ini di badan saya, di pikiran saya.
inilah cara memahami ayat ini salah satunya. Padahal beliau nggak hafal juga ayat ini. Tapi sirnya dikasih oleh Allah SWT. Karena dia ngobatin orang gila, orang kena sihir dari dulu. Ya, berkat zikir khafi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan zikir la ilaha illallah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi kalau antum saya nih ngirim, anggap saya pengirim misal. Set, Habib kena. Tuh, Habib mendarah nabinya kena mana? Apa kita bilang? Tuh kan, aneh siapa dulu? Nah, merasa begitu, itu kena fitnah level berikutnya. Yang tadi, was-was, ini sombong. Inilah yang terjadi pada banyak dukun paranormal, orang-orang ahli ruqyah, ya. Lagi tanya jawab, sama orang kesurupan tanya jawab kan lucu. Kok ente percaya gitu sama orang yang hilang akal gitu? Aina aqluka ya ayyuhar raqi, ya mu'alij, ya. Astagfirullahaladzim. Saya nggak habis pikir tuh kok dia percaya. Yang paling lucu, ada kaligrafi nama Ashabul Kahfi dan Tafrijiyah, salawat Tafrijiyah. Sama orang kesurupan ditunjuk, oh itu betul saya itu. Itu Ustadz percaya sama orang yang kesurupan. Sama yang kesurupan ente percaya, sama orang berakal yang ahli ente nggak percaya. Itulah jadinya. Ingin memberantas khurafat, dia mengikuti khurafat yang lebih khurafat lagi. Tidak ada khurafat di dunia ini melebihi mengikuti orang kesurupan. Orang kesurupan udah nggak ada akalnya. Dan itulah nasib banyak dari orang yang tergelincir. Katanya mau berantas sihir. Itu yang disebut fitnah. Kok bisa kan aneh pakai Quran? Loh, ente manusia, ada syahwatnya, ada marahnya. Harut marut dasarnya tidak ada, ditempelin dikit jadi lebih kotor dia daripada manusia. Apalagi kita yang udah kotor ini. Ngeliat bening dikit, pengen ruqyah, ya kan? Ngeliat berdompet dikit, kalau datang pakai BMW, kasih ini cepetan. Tahu-tahu ngasihnya cuma 5.000. Yang pakai sepeda ngasihnya 500.000. Jangan dikira rezeki itu sama orang baju bagus. Ya. Nah, itu pelamaran guru kita satu lagi tuh, ya. Itu orang udah sampai ke Singapura nggak sembuh-sembuh. Sama dia digini plok-plok sembuh. Dikasihnya 20.000. Katanya udah habis 2M. Sama kiai ini cuma dikasih 20. Disitulah dia jijik ngeliat duit kan. Allahumma salli ala sallim alaihi. Jijik bener dia ngeliat duit tuh. Sama ngeliat orang kaya tuh jijik benernya. Kalau orang kaya itu ada yang kaya beneran kaya. Ciri-cirinya dia suka bagi. Itu orang kaya hakiki. Karena orang kaya nggak takut miskin, karena duitnya banyak. Kalau dia pelit, itu sebenarnya dia kismin. Itu mubalaghah miskin ya. Itu orang miskin hakiki, cuma bergaya orang kaya. Apa kata Paman Pirin tuh? Orang apa? Orang kaya baru itu OKB. Oh, itu istilah dari beliau tuh. Ya. Oh, belum masuk tafsirnya, bro. Baru terjemah ini, baru terjemah. Walaqad alimu, sungguh mereka tahu. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Siapa yang menukarnya, membelinya, memaharinya? Sekarang mahar nggak? Mahar. Atau minimal mengganti akidahnya. Mengganti keyakinannya. Ini yang suka belajar-belajar begituan nih. Kok Buya Aldomi requestnya ayat begini sih Buya? Buya lagi nyindir siapa Buya? Fil akhirati, ya, di akhirat mereka tidak punya bagian, ya. Malahu fil akhirati, tidaklah bagi dia di akhirat min khalaq bagian. Wala bi'sa, sungguh seburuk-buruk ma syarau yang mereka telah tukar, mereka telah maharkan, yang telah mereka bayarkan bihi dengannya sihir itu anfusahum diri mereka. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair lau kanu ya'lamun. Ayat ini ya, diperdebatkan oleh para ulama terjadinya di zaman Nabi Sulaiman atau Nabi yang lain, ya, Nabi sebelumnya. Dan ada yang memisahkan kalimat Sulaiman dengan kalimat Harut dan Marut.
bahwa Harut dan Marut ini terjadi pada zaman Nabi Idris. Nah, ini kita, kalau Buya Aldomi nanti mau baca lagi, monggo. Tapi saya, kalau metodenya, metode loncat-loncat Buya. Supaya dapat meaning-meaning yang bikin Buya asli geleng-geleng. Salah niat kita Buya berarti ya. Kana malakain min a'badin malaika. Harut Marut itu siapa? Ini kita berkaca ya. Kita orang yang tidak suci ini, kita berkaca kepada Harut Marut yang dia suci. Kita yang bukan ahli ibadah ini berkaca kepada Harut Marut, dia adalah a'badul malaika. Malaikat yang paling soleh, paling banyak sholat dan zikir. Ayo, yang sudah pernah zikir 12.000 tahun. Gak usah deh. 10 hari tanpa putus 1 detik. Yang suluh kemarin, ayo. Ani cium tangannya langsung kalau ada. 10 hari 1 detik nggak lupa. Gaya bener kan ada kita itu kalau masuk thariqat zikir 1 detik pun tidak lupa kepada Allah. Bohong ente. Nggak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup. Makanya karena kita tidak sanggup, minta kepada Allah, inni ala dzikrika. Bantulah aku mengingat menyebut nama Engkau. Nih, makanya dapat ijazah nggak usah berat-berat, minta aja ke Allah ya kan. Ya Allah, itu murid gak ada dapat rasa, kasih lah ya Allah. Dikasih nanti sama Allah itu, tenang aja. Maka talkin maju, jangan Buya Aldomimu yang maju Buya. Nih, maju. Ntar lagi Dawami nih, ya. Dawami, mana ada Mursal? Lagi ada Mursal ntar tuh. Sani, ya. Mesti siap-siap. Nanti nggak ngambil murid teman, nggak. Orang tuh banyak. Kita aja ngerasa sudah banyak. Banyak yang belum dapat nur talqin. Padahal kenapa kita berkali-kali bilang ngaji surah-surah. Ini sudah kedua kali ya. Apa kesimpulan besar Imam Syekh Abdul Qadir Jilani? Hal ini hanya bisa dibuka dengan 2. Taubat talqin. Itu yang ngomong langsung Qutbul Aqtab di zamannya. Sultanul Aulia, rajanya wali di zamannya. Ente masih nggak percaya? Kalau ke Ani boleh nggak percaya, kan Ani cuma anak masih muda ya kan? Belum juga lengkap umurnya. Kan katanya harus jadi 40 dulu Buya. Antum tuh nggak boleh, belum 40 nggak boleh buka hikam. Katanya begitu Buya. Bikin gergetan aja tuh orang ya. Beberapa orang yang 40, Dajum udah 40, buka hikam. Beb sudah 40, buka hikam. Buka aja. Emang mana dalilnya buka hikam tuh 40 tahun bro? Atau aneh pakai bahasa Arab deh ya akhi. Kan Buya Yunal kan lagi punya begitu kan? Mana dalilnya? Songong bener itu. Tapi ya keren lah, kita menikmati juga ya. Emang kadang-kadang kesongan itu harus dinikmati ya. Itu pakai dalil. Jadi kata Imam Abu Bakar Banani, kabiru al-mutakabbir bukan hadis, tapi boleh dipakai bisyarat. Kalau tawasau bil haq, maka kabiru billah la binafsik. Kabiru billahi al-mutakabbir. Ini kalam Imam Al-Banani, Al-Syadil An-Naqsyabandi di dalam kitab Bughyatus Salik. Bersikap belagulah kamu, sombonglah kamu billah, dengan kesombongan Allah, bukan kesombongan kamu. Dengan kebesaran Allah, bukan dengan kebesaran kamu. Berarti ini makom apa Bia? Fana dan bakok sekalian, makom jama'. Fanakan dirimu, habiskan wujudmu, nyatalah wujud Allah. Kecilkan dirimu, nyatalah besar dan agungnya Allah. Baru boleh kabiru al-mutakabbir. Bukan songong-songan, aneh S3, NTS berapa, bukan begitu. Aneh hafal hadis, enggak, itu namanya iblis di dalamnya. Walaupun pejuang aswaja. Emang ada jaminan aswaja pasti masuk surga? Yang masuk surga itu ma'ana alaihi wa ashabi. Kita kan mengklaim kita ma'ana alaihi wa ashabi, Ahlus Sunnah. Betulkah diterima oleh Raja Ahlus Sunnah itu yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya? Kan kita klaim aja, ente klaim-klaim Asy'ari, Maturidi. Imam Asy'ari kayaknya gak kenal sama kita juga. Ya? Betul nggak? Nggak usah sombong-sombong amat lah kita nih. Ya, afan ya Buya Yuna ya. Al-afu Ustaz. Kana malakain, adalah ia Harut Marut itu min a'badil malaikah,
malaikat yang paling soleh, paling kuat wiridnya. Jadi dulu yang paling kuat itu Azazil. Di bawah Azazil langsung Harut Marut. Kebayang? Jadi kalau dipilih jadi utusan nih, kan kita misalnya nih sekolah ribat, gitu kan, mau mengirim perwakilan ke sekolah Zawiyah, Zawiyah Biaswi, jangan salah dulu ente, ini kita bukan lagi mau tengkar nih, bukan. Dikirim, siapa yang dikirim? Pasti yang dilirik siapa? Oh, dilihat dulu mana yang paling banyak sholat. Ketahuan lah ya, Gus Rokis. Dikirim Gus Rokis. Itu yang kita lakukan hari ini hanya imitasi yang di sana. Hanya pengulangan. Modelnya sama, wujudnya beda. Maka siapa yang dikirim? Harut, ketua kelas. Marut, oh, mungkin wakil ketua, itu bahasa biar gampang. Mungkin banyak orang bertanya, wah Harut Marut. Nah, inilah kira-kira apa rasionalisasinya. Lamma ra'atil malaikah ma yus'ad ila sama' min a'mali bani Adam al-khabitha. Jadi dulu di zaman Nabi Idris, ketika malaikat menyaksikan laporan amal manusia itu buruk sekali. Ya coba hari ini sudah maksiat belum matanya? Sudah, ya kan? Hatinya udah maksiat belum? Syahwatnya sudah maksiat belum? Angan-angannya udah belum? Udah cinta pulus belum hari ini? Tuh, kan lengkap sudah. Terus ente mau jadi wali. Dari mana kita mau jadi wali dari jalur begitu kan? Maka, ayuhal ikhwah, kenapa thariqatuz zuhud itu thariqah walaya yang sulit? Itu yang dibuka oleh Ibn Arabi. Maka Ibn Arabi dibully di zamannya. Di akhir zaman, kata Imam Ibn Arabi, jadi wali mudah, sebagaimana pergi haji mudah, sebagaimana belajar ilmu apa aja mudah. Maka ilmu kewalian juga mudah. Why? Kenapa tuh? Kenapa? Karena orang sudah tahu metodologi kewalian. Sedangkan di zaman dulu, orang taunya thariqah walayah itu thariqah mutasyaddidah, bukan thariqah jalan tol. Thariqah yang mutasyaddid, yang keras itu apa? Thariqah zuhud. Itu thariqat paling berat. Zuhudnya zuhud zahir, batin sekaligus. Di akhir zaman, ilmu kewalian ini bukan ilmu zuhud batin. Itulah ilmu ma'rifat. Ya, ilmu, ya. Coba, aneh kasih judul buku misalnya, atau paper. Ditulis di Google, klik keluar PDF-nya. Klik keluar. Aneh bilang Sahih Bukhari. Klik keluar, nggak nyampe 3 menit udah jadi satu kitab utuh di dalam handphone. Kayaknya yang jadi mujtahid itu Samsung punya ente itu ya, Apple apalagi, Oppo, ya karena di download nggak jatuh ke sini, kesimpannya di nyangkut di handphone kirain. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Waqalu, ya, di zaman Nabi Idris. Nabi Idris ini sebelum Nabi Nuh ya. Jadi antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu ada beberapa nabi yang Allah masyhurkan, hanya beberapa nabi. Yang masuk 25 hanya Nabi Idris. Nabi Syith nggak masuk. Padahal Nabi Syith masuk Nabi 313. Nabi Syith masuk ya. Anak Nabi Adam itu kan ada Qabil, Habil. Yang diterima itu Nabi ya. Yang diterima itu Nabi itu. Siapa yang diterima? Habil. Apa syariat yang Allah turunkan kepadanya? Sama-sama dapat ilham, dapat wahyu. Satu jadi wahyu syaitani, satu jadi wahyu ilahi. Sama wahyunya ke mereka. Habil membawa sesajian yang paling terbaik. Untuk apa? Sedekah alam. Maka sesajian pada dasarnya syariat Nabiullah Adam yang turun ke Nabiullah Habil, itu nabi itu. Kalau Qabil dia bukan nabi, tapi dia dapat ilham juga. Makanya ilham syaitani di dia semua. Semua maksiat kita hari ini yang paling besar, jika ada 7 dosa besar itu dilakukan semua oleh Qabil. Bunuh orang dia pertama.
nolak sedekah dia pertama, pelit demit apa tuh, semua sama dia tuh, riak sama dia semua, iri dengki dia juga tuh orangnya, syahwat dia juga tuh orangnya, khianat dia juga tuh orangnya, sombong dia lagi orangnya. Ente sebutin semuanya, itu tanazul setan di zamannya. Jadi macam-macam memang. Maka tiada sekarang orang bermaksiat, ya, mungkin darahnya lewat Qabil. Karena kita udah campur-campur, kan anak Qabil itu kan nanti ada riwayat juga katanya dia tobat, ya. Terus dibalik lagi, begitu lagi wallahu alam simpang siur, karena Israeliat yang mengkabarkan al-ahbar, al-kitab, sampai dia kemudian menghilang. Jadi Qabil itu menghilang, gak tahu kemana. Ya, mungkin ya Maju itu keturunan dia itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi sekufur-kufurnya orang ada di dalam itu, dalam dirinya. Dan sebaik-baik orang itulah Sayyidina Habil. Ya, Sayyidina Habil. Itulah syariat sesajian. Maka kalau ente nggak mau disebut sesajian, sebut aja sedekah. Sedekah alam kayak, kan gampang. Kan biar ganti bahasa aja gampang ya. Ya. Jangan kejadian kayak orang nendang-nendang sesajian di gunung apa tuh? Emang itu salah, tapi cara dia memberantas kesalahan itu lebih salah lagi. Kita nggak gitu-gitu amat lah ya. Efek fitnahnya lebih besar. Nggak begitu cara kita berdakwah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi 9 nih. Kita belum nyampe bab isyarah ya. Emang Buya juga yang bakal ngajar tuh. Wa qalu ya rabbana haula'i alladziina ja'altahum khalifatan fil ard ya'sunak. Wow. Jadi malaikatnya suka demo. Apa kata malaikat? Ya Rabb, itu makhluk yang bernama Adam dan keturunannya itu, ja'altahum khalifatan fil ard, yang kau jadikan pengurus di muka bumi. Jadi khalifahnya artinya apa? Pengurus, pelanjut yang mengurusi bumi setelah ada makhluk sebelum kita. Maka disebut khalifah, ay alladzi yakhluf man qablahu. Khalifah itu yang menggantikan orang sebelumnya, itu disebut khalifah. Oke? Ya'sunak, mereka ini berdurhaka kepada engkau ya Allah. Allah suruh kita ghadul basar, tundukkan mata, kita ngapain? Melototin mata ya. Allah suruh kita apa? Izhad fid dunya, zuhudlah dari dunia. Kita demen nggak sama dunia? Rasulullah mengabarkan pencinta duit, pecinta harta, pecinta dolar, rupiah, taibah, pasti lelah. Kok kita malah pengen yang lelah-lelah begitu? Ya asuna, mereka mendurkaimu ya Allah. Faqala Allah Ta'ala, "Law anzaltukum ilal ard." Oh ya udah, kalau gitu, kalau menurut kalian wahai malaikat, aku turunkan sebagian dari kalian ke bumi, kira-kira gimana? Wa raqabtu fikum ma raqabtu fihi lartaqabtum martaqabu. Barangkali, ya kira-kira kalau aku tarkibkan, pasangkan kepada kalian apa yang aku pasangkan pada instrumen manusia, yaitu syahwat dan ghadab. Syahwat, nafsu. Syahwat itu nggak hanya seksual, makan itu syahwat, nonton film itu syahwat, ya. Jalan-jalan itu syahwat juga tuh. Apalagi duit, syahwat juga tuh. Jadi suka terkenal nggak? Syahwat juga itu. Ada lagi apa? Ghadab. Syahwat dan ghadab. Ghadab, emosi atau emosi yang tidak stabil. Maka diberilah dua perangkat itu kepada manusia. Berarti marah itu bukan kita. Nafsu seksual itu atau syahwat itu bukan kita. Itu hanya perangkat kita. Oke? Kalau perangkat selama-lamanya dipakai nggak? Enggak. Qalu, apa kata mereka? Subhanak, maka yang bagi lana an nasik. Maha suci engkau ya Allah, mana mungkin kami akan memaksiat kepada engkau. Kami ini kan ahli ibadah, nggak ada nafsu. Kelaminannya nggak punya, itu maksudnya gitu. Malaikat ada kelaminnya nggak? Jadi bagi malaikat tuh nggak kebayang mandi yang disebut syahwat tuh nggak. Karena malaikat diturunkan ke bumi, mohon maaf ya. Malaikat nih, kalau ngelihat perempuan cantik, dia nggak jatuh cinta. Sebagaimana dia juga nggak senang sama cowok maco. Biasa aja deh.
Dia nggak bilang, wow, keren benur. Nggak ada itu. Ngeliatin orang kan di depan nggak ada aktivitas ya. Nggak ada. Tertarik dia. Cewek bahenol, montok, apa lagi? Sebutin semua istilahnya. Uruban atroba, kata Quran. Sebutin semua apa yang kamu sebut perempuan sempurna. Bahasa Qurannya uruban atroba. Inna ansha'nahunna. Begitulah. Itu semua malaikat nggak nafsu. Maka malaikat dari kamusnya. Masa sih? Kita berkali-kali naik turun, ya Allah. Kami nggak pernah nafsu. Kami nggak pernah tertarik. Udah pakai kopiah nih, masih nafsu nggak? Kata orang kalau pakai kopiah nggak nafsu. Kan orang awam begitu. Masa ustadz pakai kopiah, santri maksiat? Lo ente udah ngeliat betapa banyak pesantren kejadian pencabulan. Itu tanda bahwa kopiah itu nggak ngaruh, baca kitab tuh nggak ngaruh. Semakin baca kitab, semakin menjadi-jadi dia. Semakin tebel serbannya, semakin berat tuh bawahnya. Jenggot, terus ente nggak punya syahwat. Tambah gede syahwatnya. Pakai jilbab, berhijab, bercadar, aneh jamin lebih kencang syahwatnya daripada yang buka-bukaan. Tanya sendiri. Ya. Apalagi Bang Do tuh pengalaman ini kan. Nggak kena denda 1 ekor semut kan? Apa 1 ekor kebo? Nyebut dia Dodo gitu karena dia udah dato. Datua. Kan nggak ada dato di Padang, adanya dato. Kok boleh? Baik. Khair, law anzaltukum ila al-ard rakabtu fikum wa rakabtu fihim lartakabtu martakabu. Jadi Allah sudah kasih tahu, hei malaikat jangan belagu. Kalian sesuci ini, kalau aku pasangkan perangkat manusia, pasti nakal kayak mereka. Jelalatan kayak mereka, nafsu kayak mereka, korupsi kayak mereka gitu. Apa kata mereka? Subhanak, maha suci engkau ya Allah, maha hebat engkau ya Allah. Maksudnya maha hebat dirinya itu. Maka yang bagi lana an-nasik, mana mungkin, mana pantas tuh bahasa paling belagu itu. Ya, aneh gergetan kalau ngeliat begini malaikatnya. Maka yang bagi lana an-nasik, mana pantas, mana mungkin. Ya. Itu kalimat gila tuh ya. Jadi ada orang kebakar karena taatnya. Inilah, ini kalimat ini ngasih betapa banyak orang baru suluk berapa kali dapat tarekat sekian buah, belagunya nggak tanggung-tanggung. Semakin ya tambah wirid, tambah hijab, tambah ijazah, semakin ke hijab. Dan hijabnya indah kali, hijab cahaya. Ya, kayaknya soleh, padahal toleh. Ya, apa arti toleh? Ya lawan dari soleh. Maka yang bagilana itu kalau kita melihat gergetan tuh ya. Mana pantas kami, nggak level katanya, gitu kira-kira gitu. Ya. Gergetan nggak tuh gitu. Itu yang gergetan Allah itu kayaknya ya. Kalau Allah Ta'ala, ya Allah berfirman, Fakhtaru malakain min khiyarikum. Ya udah kamu pilih 2 malaikat terbaik min khiyarikum ukhbituhuma ilal ard. Saya akan turunkan dia ke muka bumi. Biar dirasain kan kecil-kecil kayak Gus Kohar nikah juga kan. Kita kira orang begini gak ada syahwatnya kan? Serius loh, aneh kira itu gak ada syahwatnya loh. Aneh kira dawami yang badan gede gitu baru punya syahwat. Ternyata sampai sekarang dia belum kawin-kawin juga. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Serius ya. Orang jalannya Masya Allah. Kalau ngomong pelan, tapi lucu ya. Ternyata cinta juga sama awewe. Dan itulah sebahagia-bahagia perempuan tuh yang itu dapat tuh ya. Gak bakal dimarahin kan sama dia. Mau marah aja kayaknya pelan gitu. Barakallahu fikum ya. Semoga pernikahannya diberkahi Allah. Amin. Sorry Gus Kohar. Fakhtaru, dicari lah itu, dikumpulin siapa yang paling kuat zikirnya. Malaikat itu cash, dia kalau ada orang zikir, nurnya langsung kelihatan. Sayapnya langsung banyak. Ini malaikat yang sayapnya terbanyak, nurnya paling kuat.
gak tanggung-tanggung. Ya, ini ngelewatin Jibril ini. Jibril lewat sama dia. Bedanya Jibril cuma sholat doang, nurnya kesimpan, nggak ketahuan. Sama dia nih, Harut-Marut, zahir, kesolehannya zahir. Nurnya pun berlipat. Jadi malaikat itu, ini rahasia malaikat yang sebenarnya semua ulama sudah tahu. Yang dia cari di muka bumi itu cuma dua. Orang yang ahli zikir, dan orang yang silaturahim. Ahli silaturahim. Dan itu hanya ada di majelis ilmu. Ahli zikir, majelis ilmu. Makanya orang silaturahim, itu kan asbab dia bermajelis. Itu dibersamain terus malaikat. Antum percaya ya? Maka ke majelis niatnya sahih. Kalau dapat jodoh sih alhamdulillah. Cuma nanti kalau gagal, jangan sampai ngajinya gagal. Biar jodohnya gagal, ngajinya jangan berhenti. Kecuali tujuan ente cari laki bini di sini. Berhenti dari sekarang. Ya. Tujuan kita di sini hanya untuk taqarruban ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru konflik-konflik dikit, terus sudah nggak mau ngaji. Ya. Gimana kalau konfliknya besar, bisa ente kafir murtad. Konflik dikit udah nggak mau datang ke majelis. Ya. Cuma masalah ayang dan gak ayang. Ya. Kalau nggak bisa ke majelis itu, ke majelis yang lain. Yang penting ngaji jalan terus. Jangan sampai ngomongin, ya sama aja orang majelis. Menakal, gitu. Jahat ya jahat. Emang orang kalau bermajelis terus jadi malaikat gitu. Antum belum pernah lihat Bu Yasmi marah? Itu kaki orang, jatuh sama dia. Aneh nggak bayang orang mukanya kalem-kalem gitu, yang ditendang sama dia, itu namanya pemimpin semua orang beriman. Namanya, itu nama simbolis ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngajinya dikit, candanya banyak nih, mohon maaf. Fakhtaru Harut wa Marut. Mereka pilihlah Sayyidina Harut, Sayyidina Marut. Kenapa saya sebut Sayyidina? Ini tradisi guru-guru kita nyebut malaikat dengan kata Sayyidina. Ya. Oh, dia kan pendosa. Emang guru kita yang kita sebut Sayyidi Syekh juga nggak pendosa? Guru kita kan Sayyidi Syekh. Apa arti Sayyidi Syekh? Tuan guru. Sama dengan Sayyidina malaikat, Tuan malaikat. Nah, itu orang Brunei itu sampai hari ini kalau ketemu pakai Tuan. Kayak kita zaman tahun 80-an, 70-an di Padang tuh kan masih gitu kan, Tuan. Uwan, tuanku. Masih ada di sana. Di kita udah hilang ya. Wa kana min a'badil malaikah. Ini malaikat terbaik. Farakaballahu ta'ala fihi masyahwa. Allah kemudian pasangkan pada mereka berdua perangkat bernama syahwat. Ternyata yang dipasang cuma syahwat doang, marah nggak dipasangin ya? Ya, saya baru ngeh. Yang dipasangkan cuma syahwat. Maka ini orang nggak pernah marah. Jadi Harut-Marut ketika jadi manusia, inilah yang mau saya sampaikan. Ini mungkin bagi orang disebut imajinasi, tapi dalam ajaran kerohanian tidak ada imajinasi kecuali itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mungkin dia pernah terjadi di suatu masa, di masa terdahulu. Contoh, kalau kita buka cerita-cerita, novel-novel, komik-komik, dan sekarang jadi film-film yang disebut sci-fi atau fiktif gitu ya, atau novel-novel dewa-dewa, tuhan-tuhan lama, ada yang disebut makhluk suci di langit yang kemudian diturunkan ke bumi, ada kan begitu? Itu ceritanya, dasarnya ada pada kisah Harut dan Marut. Ada di Harut dan Marut ya. Bedanya kalau di cerita Cina, pas jadi manusia nggak sakti gitu. Kalau ini jadi sakti. Ada yang sakti juga kan? Ya. Maka ini kita perlu sampaikan, karena orang nanya, dewa itu apa di Islam? Kalau pakai ilmu perbandingan agama, analognya mereka dalam konsep kita itu mirip dengan malaikat. Tapi belum tentu juga dewa itu malaikat. Tapi bisa jadi ya. Karena ini tidak ada kata pasti, analog ini jangan kemudian diyakini. Ya, itu cuma cara kita memahami ajaran-ajaran terdahulu.
Wa amarhuma ayyahkuma fil ard bainan nas bil haqq. Lalu diperintahkan mereka untuk mentadbir alam, ya, mentadbir bumi. Ya, wa nahahuma 'anil syirk. Melarang keduanya dari syirik, membunuh, wazina, syurbil khamar, minum khamar, wa kana yaqdiyani bainan nas yaumahuma. Hari-hari kerjanya ngapain? Menyelesaikan masalah manusia. Mirip kan kayak cerita-cerita Sci-Fi? Ya. Atau bukan Sci-Fi, ya ini. Yang cerita film-film pendekar-pendekar Cina itu loh. Ya, mirip-mirip bener. Ini bukan cocok lagi bro, emang cocok. Karena sebelum di tanah Arab, tanah Timur Tengah, kan kisah-kisah nabinya gak dimunculkan. Terus space itu kemana? Padahal, ya, tidak ada satu kaum kecuali Allah pernah mengutus seorang Rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ya, kita Asy'ari. Tiada satu kaum disiksa kecuali Allah itu utus dulu seorang Rasul. Berarti ada Rasul di situ yang mengajarkan tentang ini. Atau terjadi di mereka hal ini. Hari-hari mereka ngurusin persoalan manusia. Faida amsaya, kalau sudah mulai petang, ya, mulai sore. Kalau bahasa Melayu lama itu petang itu sore, ya, kita nyebutnya hari ini sore. Dzakara ismallahil a'zam. Mereka berdua berzikir dengan nama Allah yang a'zam. Jadi ada al-asmaul husna, nama yang bagus, ada nama yang a'zam. Apa bedanya? Nama yang a'zam itu kalau kita baca, apapun doanya, mantranya langsung mujarab. Apapun permohonannya langsung jadi. Nah, itu orang kalau punya al-ismul a'zam. Wa sa'ida ila sama. Kalau malam mereka naik ke langit. Mirip-mirip kan ceritanya. Fakhtasamat ilaihima, suatu hari, pas hari-hari besok nih, ada seorang perempuan yang cantik sekali yang bernama Zahra. Zahra itu terjemahannya apa ya? Bunga apa? Bunga mawar, berduri toh. Itulah ceritanya. Mawar itu cantik, tapi pas dipegang berluka. Ada luka, itu Zahra. Karena Zahra secara arti itu artinya sesuatu yang kelihatan indah. Si perempuan ini perempuan jangan tersinggung ya, ini cerita kitab. Ini antum boleh percaya, boleh enggak. Kalau aneh masih percaya. Wa kanat min ajmalin nisa min ahli Faris. Ini perempuan yang paling cantik dari negeri Persia. Sudah tahu belum cewek Persia? Kata orang Arab, cewek Persia paling cantik. Kata orang Persia, orang Indonesia paling cantik. Persia-Persiaanan itu. Kenapa? Ini yang ngomong Zamakhsyari, saya udah sering sebut. Kata Zamakhsyari dalam Kasyaf, ketika semua orang Arab mengatakan al-bayat nisful jamal, kulit putih itu separuh cantik. Kata beliau, enggak, bagi kami sawo mateng itulah separuh hot. Ngeliat tuh langsung hot ya. Maka hati-hati nih kali ini, ditarget sama bule. Ya. Ya bule nakal sih. Kalau bule baik mah pengen akad ya kan. Fa'akhadat biqalbayhima. Ternyata karena ada syahwat ditaruh di darah mereka. Pas ketemu mata, pleng. Ketemu mata si pemuda Harut dan Marut. Itu kan umurnya turun, umur 32-an, 33. Itu cowok lagi cakep-cakepnya kalau orang Arab. Ya, cantik ceweknya lewat. Itu ada cowok Arab lewat, cewek cantik lewat. Kita ngeliatin cowoknya. Kok cowok cakep bener ya? Padahal kita cowok loh. Ya, kok jenggot dia bagus, rapi gitu. Kita kalau ada jenggot langsung begini kan. Kalau dia tuh rapi tuh. Kayak dipasangin gitu sama Allah tuh. Yang sunnah jenggot tuh kurang terlalu cocok sama Buya ya. Kayak kita dikit aja lah lumayan, alhamdulillah ya. Karena intinya jamal, indah. Ini kalau udah panjangan dikit jadi nggak indah, makanya rapin lagi. Gini aja udah gatel-gatel ini. Udah kemana-mana deh. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu orang cakep, Pak. Ternyata orang yang gagah itu bisa jatuh cinta juga. Aneh, kira kalau cewek cantik tuh nggak bisa jatuh cinta sama kita. Itu bisa, ya.
Kira kalau orang cantik tuh, dia tuh kayak punya levelnya apa gitu. Sama cowok cakep, tahu dia suka orang-orang yang menurut orang nggak cakep. Itu kejadian. Fa'akhadat biqalbayhima. Konsultasi, dirasa ke hati. Ketemu mata, jatuhlah hati. Condong mato kanan rancak. Jadi condong matanya kepada yang cantik-cantik, bener nggak? Kepada yang cakep-cakep, bener nggak? Makanya antum senang lihat yang cakep-cakep. Mau cowok, mau cewek sama aja. Ada cakep itu lawan jenis, ada alam, ada lukisan, ada gambar. Mata kita senang, maka kita beli handphone bagus-bagus, layarnya. Karena enak kelihatan. Beli apa lagi? Beli cat. Buat muka. Kalau nggak muka dicat, tembok dicat, jadi rumah. Pengen kelihatan indah sama orang, lupa ngecat kolbu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fa'akhadat biqalbayhima. Perempuan ini membuat jatuh cinta pemuda Harut, pemuda Marut. Lama-lama carut marut ini. Farawadahuma an nafsiha fa'abat sum'a wadat fil yawmi tsani. Ya, digoda-goda lah. Si cewek ini tahu dia cantik kan, jual mahal dia. Fa'abat. Ya. Farawadahuma an nafsiha fa'abat, ya, dia jual mahal sum'a wadat. Tapi besok datang lagi katanya nggak mau. Ya, digoda nggak mau. Besok datang lagi, ternyata kepikiran juga malam-malam kayaknya sama dia. Dipikir-pikir cakep juga tuh yang godain aneh gitu. Ya, bukan gitu, yang godain aku. Bang Do tuh contohnya. Dia contohnya ngajarin itu dia tuh. Parah tuh dia tuh. Fafa'ala mithla dzalik fa'abat. Dia goda lagi tapi dia nggak mau. Si perempuan nggak mau. Wa qalat illa an ta'buda. Oh, ternyata si perempuan ini ada siasat. Aku mau mengikuti mau kalian dengan satu syarat. Anta abuda ma'abud. Kamu menyembah yang aku sembah. Tusalliya li hadzal sanam. Sembahlah berhala yang aku sembah. Wa taqtulan nafs. Bunuhlah orang di hari esok. Farawadahuma fa'aradat. Ya, begitulah goda-godaan lagi. Fa'aradat. Maka dia nggak mau juga lagi. Faqalat lahuma ma qalat bil amas, dikasihlah syarat. Ya. Karena si Harut Marut mengatakan innallaha nahana anha. Kami dilarang dari hal itu. Fansarafat summa adat, ya. Liyaumil tsalis, di hari berikut datang lagi. Wah, ini bacanya kelompat, Bu, ya. Ini tanda udah mulai ngantuk ini. Wa taqtulan nafs wa tashrabal khamr fa abaya hadil. Jadi disuruh, ya, menyembah berhala, bunuh orang, minum khamar. Dan mereka nggak mau. Apa kata mereka? Ini diharamkan oleh Allah kepada kami. Jadi orang mau maksiat tuh tahu loh dia itu haram. Ini buktinya dia tahu, hafal di ayatnya. Besok datang lagi tuh perempuannya. Fa'aradat alaiha. Ini saya juga dapat pelajaran besar di sini. Perempuan tuh kalau sudah masuk satu kepercayaan kepadanya, itu sangat memegang teguh. Itu sebab mohon maaf nih kaum perempuan ini kalau percaya khurafat ngelebihin laki-laki. Makanya ibu-ibu kalau ngelahirin rempong, karena si nenek-nenek itu banyak pantangannya. Ini yang ngelahirin, dia yang punya pantangan. Enggak boleh begini. Emak-emak namanya kan kalau ngelahirin kan capek ya. Kita nggak pernah ngelahirin sih, jadi nggak tahu rasanya. Cuma ngelihat istri kita ngelahirin tuh kayaknya lelah gitu. Udah nyusuin lelah gitu. Katanya nggak boleh tidur habis maghrib. Ya, gitu kan? Mana dalilnya, kata Bu Yayuna? Nggak ada itu. Kata Bu Yayuna nih, ya. Pamaleh gitu. Kalau di kampung kita mah pamaleh itu pemalas. Sama bini kita dikunci pintu biar neneknya nggak masuk. Kacau. Ternyata si neneknya kurang cerdas dibandingkan cucunya, ya. Tapi benar, emang ada makhluk datang. Orang kalau ngantuk-ngantuk begitu kan, antara sadar dan nggak sadar, trans, dia akan bisa ngelihat alam yang tadi nggak diizinkan lihat sejak zaman Nabi Syed. Lihat dia tangan megangin. Itu benar juga tuh nenek-nenek khurafat itu.
Terus apa lagi di sini? Faqala lahumā mā qāla bil-as faqala as-salātu li ghairillah dhanbun 'azīm wa ahwanu ats-tsalāts syurbul khamr fasyariba. Karena cintanya sudah gabut, mabuk sama cinta. Ya. Karena dipandang-pandang terus. Ini hati-hati nih main pandang-pandang nih kalian ya. Wih, anak muda ya? Bukan anak muda, punya bini juga hati-hati pantainya. Ya. Apa kata beliau nih? Kata Harut Marut, nyembah selain Allah nggak boleh, kan soleh bener kan? Bunuh nggak boleh, kan soleh tuh. Kalau gitu, mereka berijtihad loh. Akhafud dararain, al-akhzu bi akhafud dararain, itu ya. Mengambil yang paling sedikit dorornya, itu kan kayak usul fikih. Dipakai ke bab hakikat, kan nggak boleh. Itu kan bab hukum. Hukum yang sudah ya apa, ada kejadian nih, kita nggak ada pilihan, baru pakai bab itu. Ini kan masih ada pilihan. Nah, ini pakai kaedahnya sahih, tapi mahal tempatnya tidak sahih. Ini nggak semua orang pakai dalil itu benar. Ya, nggak semua orang mengatakan ini dalilnya. Seperti sahabatnya Buya Yunal yang baru meninggal itu, ente tahlilannya? Enggak ya, tahlilan dong, kirim Fatihah lah. Imam Subuki meninggal, Ibnu Taimiyah dia baca Fatihah. Itu musuhnya dia coba. Nggak nyampe kan kata dia waktu di sini. Pas kita kirim kan nyampe. Orang GoFood aja nyampe. Emang lebih kuat yang di handphone itu daripada yang di kolbu. Sejak kapan ente lebih percaya yang dibuat Cina sama Amerika itu sama Korea itu daripada yang Allah ciptakan di kolbu? Ya, masih kurang yakin. Kirim Fatihah nyampe. Orang hidup aja merasakan, apalagi orang udah meninggal. Ya, kirim aja. Oh, dia bilang nggak nyampe. Kan dia waktu dia masih hidup. Kan sekarang udah mati. Jangan dendam dong. Cukup dia lah yang pendendam. Itu ambil Imam Subki itu, amalan dia. Dia baca Fatihah ke orang yang menyesatkan dia. Tapi nggak usah buat tahlilan, bro. Nggak usah juga. Baca doa aja. Aneh doain loh dia. Kasihan deh, kasihan. Kesepian kan? Sebanyak tuh orang datang nggak ada satupun baca Fatihah. Padahal imam dia Ibnu Qayyim bilang Fatihah nyampe. Ibnu Taimiyah bilang Fatihah nyampe. Muhammad bin Wahab percaya Fatihah bermanfaat. Loh, kok sekarang mereka nggak percaya? Yang diikuti Bin Bas. Bin Bas bilang percaya nggak punya? Nyampe. Nggak nyampe ya katanya? Kayaknya nggak nyampe ya, mungkin karena dia nggak lihat kali ya. Dia kan nggak bisa ngelihat soalnya, jadi nggak baca buku imamnya. Serius, Anda ngomong nggak bukan menghina, tapi ini asli. Nggak baca dia. Giliran bacain terus dia bilang, ini buku bukan karya Ibnu Qayyim nih katanya. Jadi nggak cocok, jadi karya Ibnu Qayyim itu harus dia yang nentuin. Sama kayak Buya Aldomi, kalau dia wali nih, pasti ciuman mana katanya, ciuman tangan. Ternyata Buya Aldomi nggak cium tangan sama dia. Maka Buya Aldomi bukan wali. Fasyariba, dicarilah yang paling ringan dari membunuh. Dan satu lagi, menyembah selain Allah. Kalau minum kan icip dikit. Inilah cerita, belum lihat semua novel-novel, komik-komik, film-film setan-setan apa yang kita sebut apa namanya, yang menjelma-jelma itu namanya apa ya? Siluman. Siluman itu bahasa kita. Kalau bahasa mereka ya ini perempuan. Ternyata minum ya dibuat. Dan kalau orang sudah minum, kalau membunuh emosi, mereka nggak punya emosi. Nyembah, mereka punya tauhid. Bukan udah tauhid, bukan. Udah tauhid di belakang, dari sini aku doang. Giliran minum, karena sudah kebelet nafsu, dia ambil minum. Karena kayaknya ini nggak masalah nih. Asbab dia nggak punya emosi. Dia nggak punya emosi, tapi dia punya syahwat. Udah kebelat sudah. Walhasil syariba wantashaya wa waqa'a bil mar'ah falamma faragha ra'ahuma insan fakhafa ayadhhar alaihima faqatala.
lengkap kecuali satu. Untung lengkap satu dibandingkan Barsisa selamat dia. Barsisa kan nggak selamat. Anda lupa nerjemahin, sorry. Wasyariba, lalu dia minum. Orang ini berdua minum. Lalu orang ini kehilangan akal. Kalau akal sudah hilang, akal itu yang mengikat syahwat. Akil sesuatu yang mengikat. Ikol bermakna sesuatu yang, maka hewan ternak, oleh orang Arab, hewan ternaknya onta, maka onta itu disebut ikol. Lau mana'uni ikalan, kata Abu Bakar. Kalau mereka menahan hewan yang kita ikat ini, yaitu onta, dari zakat, laqataltum, aku akan serang. Ini makna kata akal. Akalnya sudah putus, sudah lepas. Wa waqa'a bil mar'ah. Syahwatnya menggebu-gebu. Nah, nih perempuan nih ya. Laki-laki kalau sudah syahwat akalnya hilang. Itulah alasan kenapa kalau laki-laki sedang berminat ke pasangannya, walaupun sudah di atas kendaraan, kan gitu di hadisnya, turunlah. Ya, redamlah syahwat laki-laki itu. Oh, suami yang sah. Ya, kenapa? Akalnya sudah hilang. Ada laki bunuh istrinya. Itu masalah urusan zikrun wa zakarun itu. Ini saya nggak ngomong feminisme, oke? Okay? Kita lagi ngomong dorar. Kan sekarang, kalau kita yang pengen gimana? Gitu sekarang perempuan kalau baca kitab hadis pakai katanya manhaj mubadalah. Manhaj, kalau laki-laki begitu kita boleh nggak gitu ke laki-laki? Kalau digituin semua kan rempong ente. Ya kita sunat ente sunat, ya kan? Bisa nggak? Apalagi kita kerja atau kerja bisa. Oke, ada yang nggak kalian bisa? Coba imamin kita. Bisa nggak? Maka metode mubadalah itu hanya bisa untuk beberapa hal. Ini kepada orang peminat feminisme. Ya, jangan main pukul-pukul rata aja. Oke, kita tinggalkan tentang feminisme ya. Saya bukan penyerang feminisme, tapi kan boleh kita mengkritisi toh. Mereka kritisi ulama aneh, masa aneh nggak boleh kritisi mereka? Kalau giliran kita dikritisi, kita harus terima gitu. Terus giliran ente dikritisi nggak terima, dianggap kita nggak demokratis, dianggap kita nggak terbuka. Itu kan suka-suka mereka tuh Bu ya. Ya, kesombongan intelektual. Kalau ada orang maksiat, apakah itu korupsi, apakah ini berbuat ini, ketahuan di masa-masa sebelum presiden-presidennya ini, ketahuan ada anggotanya korupsi, apalagi keluarganya, itu orang dimatiin. Kenapa? Dia takut maksiatnya ke sama. Setelah diberi syahwat kepada si orang, kalau habis maksiat, itu kesadarannya balik. Karena syaitan pergi ninggalin, terus ketawain dia, rasain loh. Ya. Terus tiba-tiba orang tuh menangis. Ini menangis kan? Mohon maaf, kalian yang onani, habis onani nangis apa? Nyesel. Berarti itu maksiat. Itu maksiat. Kenapa? Lalai kepada Allah SWT. Hanya boleh kalau darurat, kata Ahmad bin Hanbal. Kalau ente jajan yang haram baru boleh. Tapi Imam Syafi'i mutlak. Mutlak nggak boleh. Imam Syafi'i agak ketat bab itu ya. Imam Ahmad nggak tahu asbabnya kenapa tuh. Ternyata ada pengikutnya nanti yang bilang onani nggak membatalkan puasa, Bu ya. Bu ya paham kan itu? Dan itu orang hilang semua ya. Coba rasain kalau lagi syahwat gimana? Benar hilang akalnya. Hilang akal kita. Ya. Jadi saya nggak ngomong tentang mubadalah. Kalau kalian sayang dalam bab agama, sayang suaminya supaya tidak bermaksiat, tidak liar, tidak kemudian jahat, ya redamlah itu. Ya, diredam, selesai itu. Laki-laki itu kalau dapat haknya, kalau bahasa joroknya jatahnya, adem tuh. Ya. Nggak ada lagi petir di langit itu. Nih, ada kasih tahu lagi. Laki-laki itu syahwatnya di pandangan, perempuan pada sentuhan. Tapi disentuh orang yang dia suka. Ya, kalau laki-laki, siapa aja yang seksi menurut dia, nafsu dia. Nah, ini muskilah. Makanya perempuan kalau suaminya sudah berhajat, langsung kasih. Ini pelajaran dari Harut dan orang udah ngebat ini. Malaikatnya ngebat juga. Malaikat syahwat.
Bahasa joroknya apa? Ya udah bahasa halusnya malaikat nafsu gitu. Itu kan masih oke lah ya. Inilah realita kalau malaikat dikasih syahwat, tetap aja malaikat nafsu. Apalagi orang-orang kayak beliau-beliau ini, ya. Jadi aneh nggak heran nanti kalau beliau-beliau ini nakal gitu matanya. Orang-orang itu ya sama aja lah itu. Apalagi perempuan ini kan melototin Nabi Yusuf, katanya nggak nafsu kalau melihatnya. Ternyata kalau sudah ada rasa perempuan tuh, baru dia tersentuh oleh mata. Kalau belum, dicari dulu rasanya biar. Allahumma shalli sotoy kita biar. Selamat sotoy. Fa khafa ayazhar alaihima faqatala. Orang kalau takut kelihatan maksiat maka dia bunuh. Maka dia bunuh orang yang lihat. Padahal si perempuan itu siapa? Perempuan itu syaitannya manusia. Yang tadi bukan kalian ya. Syaitan yang datang ke Harut dan bunuh, dosanya besar nggak? Berarti 2 maksiat, 3 maksiat mereka sekaligus. Di riwayat Sayyidina Ali ada tambahan, perempuan itu mengatakan, oke, ini orang lagi mabuk nih. Kalau kalian emang sayang sama aku, tolong kasih dulu Ismul A'zam yang kalian pakai kok bisa terbang. Ternyata mau terbang pakai Ismul A'zam. Pakai nama orang terbang itu. Nama Allahnya harus nyambung sama diri nama dia. Minta deh. Nggak bisa main naik-naik doang. Maka kita nggak percaya orang bilang, nih perasaan kayak terbang ke langit gitu. Pakai nama yang mana diterbangkan? Gurunya nggak pernah nalkinin. Udah mimpi-mimpi aja, ternyata ditalkin di YouTube. Halunya banyak. Ya, kalau sudah begitu halunya banyak. Akhirnya si Harut dan Marut menghajarkan fa'allamaha dzalik. Ya, mengajarkan ya orang lagi mabuk. Dilakukan semua maksiat dan dia buka rahasia langit. Si perempuan itu, ini riwayat Sayyidina Ali, ya. Kisahnya disebut oleh Imam Munziri dalam beberapa versi, Ahmad, Ibn Hibban, juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, itu banyak sekali. Naik si perempuan itu dan dia menghilang bersamaan dengan munculnya. Dari dulu kan sudah ada planet Venus, kan sudah ada dari dulu. Karena dia terbang di saat Venus mau terbit, disebutlah Venus itu Zahra. Tapi oleh mitologi orang-orang mungkin di bagian Asia mana, dianggap itu dewi, ya, dewi yang dewi kecantikankah, ya, yang naik dari bumi. Nah, berarti apa yang masuk ke alam bawah sadar semua orang di muka bumi, bintang kejora itu dewi kecantikan, gitu kan? Itu ternyata Dewi Kuan, apalah nyebutnya. Kuan apa? Kirain Kuan. Kuan itu hanya orang Padang yang paham tuh. Mereka memahami itu masuk ke alam bawah sadar semua, mulai dari Eropa sampai ke pojok Papua. Orang tahu itu bintang ada mitologi yang sama. Bintang kejora kah sebutannya? Dewi kecantikan kah? Dewi cinta kah? Tuh, jadi mitologi itu ternyata ada di kitab. Artinya asalnya dia bukan mitos. Emang ada basicnya, ada ilmunya, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa sa'idat ila as-sama' famasakha Allahu kawkaba. Kalau di riwayat ini malah lebih gila lagi. Itu yang saya nggak percaya riwayat ini, ya. Naiklah dia ke langit, lalu Allah mengubah wajah dia menjadi bintang kawkaba. Nah, itu kita nggak percaya itu. Maka ini Isra'i, lihat, walaupun sanadnya kata Ibnu Hajar, kisah Harut Marut sanadnya hasan, ya. Tapi kalau yang cerita tambahan riwayat dari ini saya nggak, ghair ma'qul, ya. nggak masuk dalam ilmu aqliyat, nggak masuk. Qultu qissatu Harut wa Marut dzakaraha al-Munziri fi syurbil khamar dan lain sebagainya. Dan kata Ibnu Hajar, kisah Harut Marut itu di Quran, ya, udah pasti ada,
tapi detailnya dianggap hasan. Dan Sayyidina Ibn Hajar mengatakan ini khilafan liman za'ama butlanaha. Ini berbeda dengan orang yang menilainya batil, ya. Perempuan itu melakukan perbuatan mesum, masih bisa terbang loh pakai asma. Tuh. Berarti nggak ada tuh kata orang, ini kalau lagi maksiat terus doa ini nggak ampuh. Nggak ada. Yakin nggak? Doa itu mesti yakin, dan bacaannya harus sesuai yang disebut al-ismul a'zam. Ya. Perempuan ini bermaksiat, dia menipu dua malaikat, dan dia menyuruh dua malaikat itu untuk menyembah apa yang disembah. Disinilah kita paham kenapa ada orang-orang animisme menjadikan syahadat sebagai doa dan ampuh. Di Indonesia loh. Mereka kalau ngobatin pakai bismillah, pakai syahadat. Katanya doa syahadat, katanya gitu. Untuk ngobatin orang, tapi dia nggak percaya Nabi Muhammad SAW. Wah, nggak sampai ke bab isyarah, itu bagian Buya Al-Domi, ya. Tapi sedikit saya sampaikan di sini. Kisah ini itulah dunia, ya. Dan beliau mengajarkan agar kita, kalau engkau ingin menjadi kekasih Allah, ittaqu kulla ma yushghil anillah. Hati-hatilah terhadap sesuatu yang menyibukkanmu dari Allah, ya. Gimana supaya kita nggak sibuk dengan selain Allah? Caranya kenali Allah. Tapi bagi orang dulu, kenapa jadi wali jadi sulit? Tinggalkan dunia, talak dunia. Ya benar, cara nalak dunia yang paling ringan, sibuklah mengenalinya, sehingga engkau jatuh cinta kepadanya. Sehingga ngebet bertuhan itu. Orang ke syahwat aja bisa ngebet, ke cewek cantik bisa ngebet. Siapa yang membuat perempuan itu berwajah cantik? Siapa yang membuat Nabi Yusuf itu berwajah tampan, sehingga perempuan gak merasakan sakit ketika memotong tangannya? Allah. Itu nur jamal baginda SAW yang dipercikan ke mereka semua. Oleh karenanya, orang yang kenal Sayyidina Muhammad SAW, fazuhdu alaihi yasir. Maka zuhud bagi dia mudah. Tapi kalau antum kenal Nabi Muhammad SAW hanya bagian-bagian yang zahir-zahir, ya salam. Jadi, cara paling ampuh untuk mengobati kita dari fitnah dunia, karena kita nggak bakal selamat dari itu. Pasti kita punya maksiat. Ini ke depan nih, malam ini saya sampaikan, semua kita pasti pemaksiat dan bakal tetap bermaksiat walaupun gak niat. Emang ada usuli apa? Nawaitu syurbal khomri gitu ya. Sengaja aku minum khamar gitu. Isyanan lillahi ta'ala. Karena durhaka. Emang begitu? Enggak. Orang maksiat tuh gak ada niatnya. Tapi terbersit di hatinya gitu. Dibersihkan dalam zulumat yang mengelilingi kolbunya. Dan yang bisa menawar itu cuma satu. Kajian ma'rifat. Orang kalau ngaji ma'rifat, dia akan sibuk dengan kekasih sejatinya, Allah SWT. Maka dia kalaupun mencintai yang di dunia, yang hanya yuqarribuhu ila habibihi, yani Allah Ta'ala. Jadi kalian gak boleh cemburu dengan Allah. Jadi orang mencintai kita hanya karena dia cinta kepada Allah. Kita gak boleh cemburu. Coba, mohon maaf nih, Dawami nih dicintai seorang perempuan karena mirip suaranya sama mantan. Suara kamu mirip dengan mantan aku gitu ya. Aduh. Lain lagi kalau ini Najum saya, senyumnya mirip sama mantan aku. Ada satu lagi, cerdasnya mirip sama mantan aku. Sok bener tuh, berarti dia gak cinta kita tuh. Dia cinta mantan dia yang mirip sama, yang ada mirip-mirip kita gitu. Cemburu gak? Cemburu. Tapi kita gak boleh cemburu kalau ada orang cinta kita, karena dia melihat ada kecintaan Allah pada diri kita. Jadi bagi dia, aku kalau cintain dia, aku gak terjebak pada cintanya, tapi aku akan tambah ditendang terus maju cinta kepada Allah SWT. Kalau begitu enti jangan lepasin. Jangan lepasin, kejar terus. Tapi ngejarnya pakai cara Allah. Idza hamma ahadukum ya fa'asbil wudu wa shalli rak'atain faqul, ya doa istikharah ya. Kalau kamu menginginkan sesuatu,
Dan keinginan yang paling berat dari suatu adalah ingin punya pasangan. Itu himmah yang paling kuat. Wudu yang bagus, sholat 2 rakaat, lalu istikharah. Doa istikharah itu doa mu'allimi kalau bahasa Buya Asfi Waldom itu. Itu beristikharah mu'allimi billah. Ya, belajar kepada Allah, nolkan diri biar Allah yang isi. Insya Allah Allah mudahkan ya. Ya, amin, ya kayaknya udah capek ngaji nih ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aneh juga udah capek ngomong soalnya. Semoga Allah melimpahi al-bahr al-madid ala qalbina qalban hadid ya. Walaupun hati kita ini sekeras besi, semoga Allah melimpahkan terus cahayanya, kolbunya, sehingga kolbu kita yang keras itu lebur ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rahmanir rahim ya karim, salli ala sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, limpahkanlah salam dan sayang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan keberkahan salam, keberkahan cinta yang ada pada beliau mengalir pada diri kami. Ya Allah, Engkau maha tahu semua dosa kami, Engkau maha tahu semua aib kami, Engkau maha tahu semua masa lalu kami, Engkau maha tahu semua dosa yang ada pada mata kami, semua dosa yang ada pada lisan kami, semua maksiat yang ada pada telinga, tangan, kaki, dan kemaluan kami, semua maksiat yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki kami, semua maksiat kedurhakaan, kemunafikan yang ada di dalam kolbu kami. Ya man huwa alimun bidzatis sudur, wahai yang maha mengetahui, jangankan yang zahir, yang batin pun Engkau maha tahu. Yang kami sembunyikan paling dalam di dalam memori kami, Engkau pun tahu. Yang kami sudah tutup lama, kami tutup jauh, kami tutup sejauh-jauh, Engkau maha tahu. Tapi ya Allah, jamil dan jamil. Ya Allah, walaupun kami buruk di hadapan Engkau ya Allah, kami mengaku diri kami ini buruk ya Allah. Walaupun kami ini busuk di hadapan Engkau ya Allah, kami mengaku kami ini busuk ya Allah. Sebagaimana Engkau tahu kami ini pendosa ya Allah, kami mengaku kami pendosa ya Allah. Kami mengaku kami banyak dosa ya Allah. Kami mengaku kami banyak salah ya Allah. Kami mengaku kami tidak sanggup terhadap diri kami sendiri ya Allah. Jangankan melawan syaitan ya Allah, jangankan melawan orang-orang kafir ya Allah, jangankan melawankan orang-orang yang munafik, melawan syahwat kami sendiri pun kami tidak sanggup ya Allah. Melawan emosi kami pun tidak sanggup ya Allah. Kami kalah dengan syahwat kami ya Allah. Kami kalah dengan emosi kami ya Allah. Kami kalah dengan sok pintar kami ya Allah. Kami kalah dengan sok soleh kami ya Allah. Allahumma ya alim, ya alim, ya dzul jamal wal jalal wal kamal. Semua kesempurnaan hanya milik Engkau ya Allah. Semua kehinaan milik kami ya Allah. Allahumma ya Allah, fasturna bijamal sitri. Tutuplah semua aib kami dengan semua nur Engkau ya Allah. Leburkanlah diri kami dalam cahaya keindahan Nabi Engkau ya Allah, kekasih Engkau ya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasul. Assalatu wassalamu alaika. Assalatu wassalamu alaika. Wahai baginda Rasul, terimalah kami jadi umat Engkau. Tuliskan nama kami dalam daftar nama umat Engkau yang Kau beri syafaat. Meskipun kami pendosa, wahai Rasulullah, meskipun kami belum mengamalkan sunnah Engkau ya Rasulullah, isfa'alana ya Rasulullah, isfa'alana ya Rasulullah. Allahumma ya Allah, syafi' li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan izin kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantu kami di dunia dan di akhirat. Bantu kami di dunia menghidupkan sunnahnya, wafat dalam agamanya, dibangkitkan dengan nama Engkau dan namanya, dan dapat syafaat sehingga memandang Engkau di surga Firdaus.
Allahumma ya Allah, kami nangis pun kadang tangis ini berbohong ya Allah. Tangis kami ada riaknya ya Allah. Tangis kami karena bukan kami ini sungguh-sungguh kepada Engkau ya Allah. Nastaghfiruka fi istighfarina wa fi bukaina. Ya Allah, ampunkan semua kepalsuan kami ya Allah. Ya Allah, hapuskan semua masa lalu kami yang buruk itu ya Allah. Mohon ya Allah, jangan Engkau pandang ya Allah. Jangan Engkau pandang masa lalu kami yang buruk ya Allah. Mohon ya Allah, jangan Engkau adakan lagi dosa-dosa yang ada diri kami kecuali Engkau ampuni ya Allah. Allahumma ya Allah, akhiran ya Rabbana, in marra bina ya Rabbana ma'siyatun, in marrat bina ma'siyatun wa waqi'atun wa dhanbun, fadhakkirna bilutfika ya latif, fadhakkirna birahmatika ya rahman. Ya Allah, jika kami terjebak dalam maksiat, dengan maksiat yang paling Engkau benci ya Allah, tolong jangan biarkan kami teristidraj ya Allah. Tolong tarik kami ya Allah. Tarik kami dengan paksa ya Allah. Selamatkan kami seselamat mungkin ya Allah. Tegur kami dengan kelembutan Engkau ya Allah. Jangan tegur kami dengan kemurkaan Engkau ya Allah. Ya Rabbana, ultuf bina wal hadirin wal hadirat wa jami'i mustami'in wal mustami'ah. Ya Allah, siapapun yang mengikuti kajian ini, yang mendengarkan kajian ini, yang hadir kajian ini, izinkan kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin amin rabbal alamin. Istajib da'watina bisirri al-Fatiha wa bisirri sayyidina Muhammad sayyidina al-Fatih wa bisirri sirri al-asrar wa bisirri ruhi Ahmad wa bisirri nur Muhammad wa bisirri sirrika ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati, alhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi.